Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Rani dalam pembelajaran geografi. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang kedua. Bab yang kedua ialah interaksi antar negara ASEAN. Pada pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang negara-negara ASEAN. Dan hari ini kita akan melanjutkan pada bab yang kedua, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. ASEAN sebagai sebuah organisasi di wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara, telah berhasil menunjukkan komitmennya untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara anggotanya. Kerjasama tersebut tidak hanya berpusat pada bidang ekonomi saja, melainkan hampir di semua bidang seperti sosial dan budaya, politik, keamanan, dan juga pendidikan. Nah, anak-anak, visi ASEAN ialah sebagai negara-negara Asia Tenggara yang terpadu, memandang keluar, hidup damai, stabil dan makmur, terikat bersama dalam kerjasama pembangunan yang dinamis, dan dalam komunitas yang saling peduli. Anak-anak, dalam bab ini kita akan membahas mengenai interaksi antar anggota ASEAN yang diwujudkan dalam kerjasama di semua bidang. Pada awal bab ini, kita akan sama-sama membahas mengenai pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Pembahasan yang pertama ialah pengertian kerjasama. Anak-anak pasti sudah sering mendengar kata kerjasama. Pengertian kerjasama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan arti kerjasama sebagai sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga atau pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN membentuk ASEAN untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ialah faktor pendorong kerjasama. Ada 6 faktor pendorong kerjasama antar negara. Yang pertama ialah kesamaan sumber daya alam, yang kedua kesamaan wilayah, yang ketiga kesamaan ideologi, keempat perbedaan sumber daya alam, kelima perbedaan teknologi, dan yang keenam ialah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah kesamaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang sama pada beberapa negara dapat menjadikan pendorong kerjasama. Contohnya adalah OPEC. OPEC ialah organisasi kerjasama para negara penghasil minyak bumi. Yang kedua ialah kesamaan wilayah. Negara-negara yang terletak pada suatu wilayah yang sama dapat mendorong untuk melakukan kerjasama. Contohnya adalah ASEAN, yang terdiri dari negara-negara yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Nah, negara-negara yang memiliki kesamaan ideologi dapat mendorong untuk melakukan kerjasama. Contohnya adalah NATO. Yang keempat ialah perbedaan sumber daya alam. Nah, negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya ialah negara Tiongkok yang membutuhkan batu bara dari Indonesia. Tiongkok akan bekerja sama dengan Indonesia agar dapat membeli batu bara dari Indonesia. Yang kelima ialah perbedaan teknologi. Negara-negara dengan kemampuan teknologi yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya ialah negara Indonesia yang belum mampu menghasilkan mobil tetapi membutuhkan mobil. Nah, Indonesia akan bekerja sama dengan Jepang yang telah mampu menghasilkan mobil. Yang keenam ialah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Negara-negara dengan iklim dan kesuburan tanah yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya, negara Eropa Utara yang umumnya memiliki iklim dingin
akan bekerja sama dengan negara-negara beriklim tropis agar dapat memperoleh sayuran dan buah-buahan yang hanya tumbuh di wilayah beriklim tropis. Yang ketiga ialah faktor penghambat kerjasama. Ada 3 faktor penghambat kerjasama antar negara. Yang pertama, keamanan negara. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga ialah perang antar negara. Nah, yang pertama, keamanan negara. Suatu negara yang tidak aman menjadikan negara lain enggan, bahkan tidak mau bekerja sama dengan negara tersebut. Dari segi perdagangan misalnya, para pedagang tidak mau menjual barang ke negara yang tidak aman karena khawatir akan kehilangan barang atau tidak membayar. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah suatu negara dapat menghambat kerjasama negara tersebut dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kebijakan yang cenderung menutup diri dari negara-negara lain yang dilakukan pemerintah Korea Utara. Yang ketiga ialah perang antar negara. Perang yang terjadi antar negara tentu akan menunda sehingga menghentikan kerjasama antar negara tersebut. Contohnya, pada Perang Dunia yang kedua, negara-negara yang tergabung dalam sekutu tidak akan bekerja sama dengan negara Jerman. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati pembangunan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Sebagai implementasi visi tersebut, disepakati pembentukan ASEAN Community atau masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN terdiri dari 3 pilar utama, yaitu yang pertama, ASEAN Security Community atau masyarakat keamanan ASEAN. Yang kedua, ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga ialah ASEAN Socio-Cultural Community atau masyarakat sosial budaya ASEAN. Nah, dari penjelasan ini, anak-anak bisa membaca dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial Geografi Kurikulum 2013 pada halaman 46 dan selanjutnya. Nah, dari penjelasan ini, Ibu akan memberikan anak-anak tugas. Dan tugasnya akan dikumpulkan di dalam Edmodo di kelas masing-masing dan diketik rapi. Tugasnya ialah carilah dari berbagai sumber seperti koran, majalah, atau internet mengenai perbedaan antar negara atau antar organisasi NATO dan ASEAN. Yang kedua, mencari informasi tentang MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai dari penjelasan MEA, sejarah pembentukannya, dan penyebab terbentuknya. Demikian penjelasan materi hari ini. Ada yang belum mengerti bisa langsung bertanya pada kelas masing-masing di kelas Edmodo tentang interaksi antar negara ASEAN. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Shalom. Selamat siang.